Becian sangar saudara ya. Si Lot nggak bisa nebul. Ya ini hanya guyonan aja saudara, ya nggak beneran. Terus mati ya Lot nggak mati. Jangan-jangan Lot mati itu diracun sianida sama KGB saudara ya. Ada aja saudara ya. Itu ada di dalam Yahudi dan kekristenan. Beda dengan Muhammad ya, yang asal sambet begitu langsung ya. Nah ini rupanya akhirnya beginilah si Rotrangga ini ya, berdelusi tadi, seakan-akan dirinya ini adalah Putin aja takut sama dia saudara katanya. Akhirnya kan buat bercandaan. Brian silakan. Salam Pastor. Salam. Mau tanya, itu kan ada pendeta yang ngaku selebriti. Nah, itu kan tidak sesuai firman Tuhan yang Tuhan harus semakin besar dan Iya. aku harus semakin. Itu terus bagaimana Pastor biar kita nggak punya mental seperti itu, Pastor? Ya, dari sekarang saudara ya, jangan takut tak populer. Makanya saya sering keluar satu hal-hal yang tidak populer dan saya tidak takut ditinggal. Kenapa? Karena saya bukan selebriti. Saya tidak takut ditinggal. Ya, yang penting hati saya sama Tuhan. Kamu mau fitnah saya apa, kamu mau ngomong apa saya, pokoknya selama saya yakin itu dari Tuhan, saya yakin itu benar, nggak urusan. Kamu mau pergi semua sekalian, nggak urusan. Pokoknya Tuhan, saya yakin ini yang benar, itu yang saya lakukan. Nah, sifat ya, biasanya orang takut, ya, takut tidak populer, takut. Banyak orang menyangka saya takut ditinggal, saudara ya. Banyak orang menyangka saya takut ditinggal, sehingga mereka kemudian berusaha mengintimidasi dan memframing saya. Tapi mereka lupa, saya bukan selebriti. Saya ini hamba. Tuhan ngomong apa saya lakukan. Kamu mau jegal saya, mau mengkhianati saya, mau busuk-busukin saya nggak urusan. Karena saya bukan selebriti. Nah, mental seperti ini tuh ya dari mana ya, dari berbagai jatuh bangun. Saya sudah jatuh habis-habisan. Ya makanya saya kalau suruh mengorbankan demi selebriti ya ngapain, nggak mau saya ya. Mungkin saya nggak mau jadi selebriti gitu Brian. Latihannya ya tiap hari, makanya saya bilang apa, satu, hiduplah bersahaja, jangan mengejar kemewahan, jadi kamu nggak gampang dibeli orang ya. Sahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam ketulusan. Artinya harus tulus, polos, jangan suka intrik. Satu, hidupnya bersahaja, jangan gaya hidup mewah. Ya, dua, jangan suka intrik. Polos saja, to the point. Banyak orang mengira saya intrik, oh enggak, saya orangnya lugas, jeder. Mungkin kamu akan tersinggung ketika saya ngomong. Makanya banyak yang tersinggung kan ketika saya ngomong, karena saya nggak suka intrik. Ya kan? Tetapi mereka menuduh saya berintrik, padahal orang-orang ini yang berintrik dengan saya tabrak sama saya, karena saya nggak mau berintrik. Itu ya, satu itu. Dua, saya tidak suka apa namanya tadi ya, untuk di framing sama orang. Saya bodoh amat. Itu ya. Orang bilang saya membangun menara Babel, saya nggak urusan. Itu urusan saya sama Tuhan. Dari mana kamu tahu ini menara Babel apa enggak? Kamu nggak tahu hati saya. Yang tahu saya cuma saya sama Tuhan. Banyak orang menuduh saya mencari kemuliaan buat diri sendiri. Emang gua pikirin, itu urusan saya sama Tuhan. Orang nggak pernah tahu. Jadi kamu tidak boleh mudah di drive sama penilaian orang lain. Apa kata orang tentang kamu? Oh, saya nggak urusan, saudara. Saya nggak urusan. Ya, satu, saya tidak mau hidup mewah, saya hidupnya sederhana, sehingga kamu tidak bisa beli saya. Kamu kasih uang saya senang, kamu nggak kasih, emang gua pikirin. Kedua, ya, saya nggak suka berintrik. Supaya saya jangan terjebak di dalam intimidasi, ketakutan, di framing, lalu saya takut, lebih takut
lebih mencari hormat manusia, penerimaan manusia daripada penerimaan Tuhan. Kamu bubar semua aja, saya nggak takut kok, saudara. Serius. Sungguh, Anda tinggalkan saya semua, saya nggak takut. Dulu saya mulai dari nol, kembali jadi nol, no problem. Karena saya punya acara sendiri dengan Tuhan. Saya punya masa depan sendiri dengan Tuhan. Saya benar-benar tidak takut ya. Tiga, ya, saya tidak mau di framing dengan apa kata kalian tentang saya. Wah, itu latihannya bertahun-tahun, puluhan tahun jatuh bangun, nangis darah, saudara ya. Hati saya, dulu saya takut apa kata orang, penilaian orang kepada saya takut, saudara ya. Dulu saya takut, ya, orang ninggalin saya. Dulu saya ingin sekali punya mobil mewah, punya baju mewah. Nah, tiga hal itulah yang membuat saya jatuh. Sekarang saya nggak mau. Tiga itu saya nggak mau. Dan saya terus hati-hati terus ya, nggak saya selalu hati-hati waspada. Begitu, Brian? Ya, Pastor. Makasih, Pastor. Clear banget ya. Nah, saudara, saya mau tampilkan dulu ya. Nah, tapi nggak apa-apa nih, sambil kalau yang mau nanya, saya lagi mau tampilkan, tapi saya harus hati-hati menampilkannya supaya jangan kena ini ya, supaya. Nah, saya tampilkan ya satu film. Yang mau sambil nanya boleh ya. Saudara jangan lupa subscribe TikTok Nabi 26 Joseph Paulusang ya, TikTok saya ya. Nabi 26 Joseph Paulusang. Ya, sebentar. Lord Rangga. Waduh. Saya tampilkan Lord Rangga. Ya. Speednya saya tambah ya. Oh, saya share ya. Kasih lewat dulu. Silakan Dr. Yuwono. Ya, kedengaran Mas Dur. Kedengaran. Mau tanya Keluaran 34 ayat 1 tentang Tuhan menulis pada loh batu. Bagaimana penjelasannya, Pastor? Mungkin benar-benar ya ada tangan jari Tuhan sendiri yang nulis di batu ya. Tapi kan batunya itu udah nggak ada kan sekarang kan. Pecah kan, dibuang sama Musa kan. Lalu Musa disuruh nulis ulang. Nah, waktu Tuhan menulis di loh batu itu dalam rupa apa ya, mungkin benar-benar apa, batu itu dibakar terus keluar ininya kan, keluar teksnya kan, atau bagaimana kita nggak ngerti karena nggak ditulis dengan detail di situ Pak. Bentuknya seperti apa nggak ada yang tahu ya, karena sama Musa kan dilempar pecah kan, ya kan. Jadi nggak kebayang masih ditulis di batu itu seperti apa. Yang penting kemudian disalin sama Musa di batu lagi. Lalu dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, aku akan menuliskan Torahku di batinmu, ya, di hati, bukan di batu lagi tapi di hati. Torahnya ditulis di hati kita. Itulah Roh Kudus. Itu yang kita dapatnya cuma itu sekarang. Begitu Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, ini Lord Rangga, kita saksikan Lord Rangga dulu ya. Wejian sangar saudara ya. Si Lord Rangga bisa nebul punya, ini hanya pat guyonan aja saudara, ya nggak beneran. Terus mati ya, Lord Rangga mati. Jangan-jangan Lord Rangga mati itu diracun sianida sama KGB saudara ya. Ada aja saudara ya. Nah, saudara, itulah halu dengan perang dunia ketiga saudara ya. Orang-orang yang halu, banyak orang. Saudara, begini saudara ya, suara kenabian itu bukan kayak orang kerasukan jin lalu dia ya, atau wahyu yang kayak si Lord Rangga bilang kayak tadi yang seperti gitu ya saudara ya. Itu semua real, suara kenabian itu real. Bukan orang kerasukan jin duk kesambet lalu dia bisa ngoceh-ngoceh begitu ya, enggak saudara. Makanya semua nabi di dalam Alkitab itu sekolah semua saudara.
Ya, mulai dari Musa. Musa itu panglima perangnya Firaun, loh, saudara ya. Lalu dia juga tentu saja mendapat pendidikan terbaik di seluruh dunia saat itu. Ya, dia mendapat pendidikan nujum, ya, ahli nujum, ahli meteorologi, ahli itu kan, ahli apa saja di sekolah semua dipelajari itu. Dan Musa mengamati, saudara ya, mengamati politik, mengamati kehidupan sosial, agama, dia amatin juga pasang surut. Makanya dia bisa mengerti apa yang akan terjadi. Dia mau bawa 2 juta orang Israel, cara ngasih makannya bagaimana, itu sudah dipersiapkan semua, saudara. Enggak terus bonek dan enggak, itu orang strategi Musa itu ya. Sekolah, saudara ya. Samuel juga sama ya, sekolah. Ya, para nabi semua di dalam Alkitab itu semua ada sekolah nabi ya. Enggak ngawur, enggak orang kejang-kejang kesurupan lalu dia bilang ini suara Jibril. Enggak ada yang begitu, saudara ya. Bahkan para rasul di dalam Alkitab pun mereka sekolah semua. Bahkan para bapak gereja itu sekolah, saudara. Enggak sembarangan. Tradisi sekolah itu ada di dalam Yahudi dan kekristenan. Beda dengan Muhammad. Ya, yang asal sambet begitu langsung ya. Nah, ini rupanya akhirnya beginilah si Rotrangga ini ya, berdelusi tadi. Seakan-akan dirinya ini adalah Putin aja takut sama dia, saudara, katanya. Akhirnya kan buat bercandaan. Nah, itu contoh ya, tentang Perang Dunia Ketiga. Nah, nanti saya mau terangkan yang ini ya. Ini ada lagi dulu nih, sampai ini lewat. El Maran Ira. Nah, ini El Maran Ira. Silakan. Halo, Pastor Paul. Ya. Pertanyaan saya, Pak. Ada nggak periode masa bahwa Tuhan tidak berbicara atau berfirman kepada para nabi di Perjanjian Lama? Informasi yang saya dapat setelah nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama, yaitu Melaki, ada suatu periode masa sampai kedatangan Yesus, Tuhan tidak berfirman. Bila demikian, mengapa, Pak? Nah, itu salah tuh. Bukan tidak berfirman ya, tapi tidak ada nabi menulis kitabnya lagi. Jadi mulai Maleaki. Karena apa? Setelah itu mereka berbahasa Yunani. Lalu ditulislah Septuaginta yang berbahasa Yunani. Lalu ada Yudas Makabe, imam ya, imam di Bait Suci yang dia ngusir orang Yunani dan dia nulis ya, Yudas Makabe itu ya di dalam kitab Makabe itu ya, dalam bahasa Yunani, Tobit, Yudit, apalagi itu ya, Yesus bin Sirach, apalagi itu semua itu dalam bahasa Yunani. Dan itu semua tidak dimasukkan di dalam kitab suci karena di dalam bahasa Yunani. Ya, kitab yang disucikan, bukan ya. Lalu inilah Zakaria. Yohanes tampil ya. Yohanes ini dianggap nabi. Apakah Yohanes menulis kitab suci? Enggak. Padahal dia dianggap nabi loh di zaman itu. Tapi dia tidak menulis kitab suci. Ya, jadi bedain ya. Tapi kalau lihat ya di dalam Samuel, di dalam 1 Samuel berapa itu? 1 Samuel 3 kalau nggak salah ya. 1 Samuel 3 benar ya, 1. Samuel muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Malah di zaman Samuel, dari zaman Musa, ya, kemudian turun ke zaman hakim-hakim. Dan Samuel ini hakim terakhirnya Israel sebelum jadi raja-raja. Tapi kalau dari Maleaki itu bukan firman Tuhan jarang, bukan. Ya, tidak ada kitab suci ditulis. Ya, dengan berupa suara kenabian tadi ya. Yang saya ini nabi, apa dia ini dianggap nabi oleh semua orang, lalu dia bisa nulis. Yudas Makabe itu tidak dianggap nabi, dia imam, dia panglima perang. Imam, tapi karena dia dijajah sama Yunani, maka dia berontak sama Yunani, maka dia dianggap sebagai pemimpin perjuangan, tetapi bukan nabi. Sama seperti Yesus Barabas. Ada yang lainnya tentunya, gitu ya. Halo.
Halo. Ya, lanjut. Fine, Mr. Kevin. How are you? Kamu lagi ngomong sama siapa? Oke, dah. Oke ya, oke.